Akane, temen masa kecil kalian ada di depan mata kalian. Crowley udah nongol. Dan sekelibat dalam sekejap mata, Mitsuba diserang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali Sound Speak. Setelah kemarin kita bahas chapter 41 sampai 43, kali ini akan aku lanjutkan bahas dari chapter 44 sampai 46. Tapi ada beberapa part yang aku sedikit cabut, terus akan aku taruh di part selanjutnya karena supaya ceritanya itu nggak bikin bingung gitu lah, supaya masih berkesinambungan. Oke, jadi kita akan bahas soal chapter 44 sampai 46. Setelah kemarin semua yang sudah terjadi gitu ya, setelah tim Shinoa menentukan kalau mereka bakal nyelamatin Cruel Tepes, setelah ketahuan kalau si Yuichiro ini masih belajar ngendalin iblisnya, setelah Ferit Bathory dan Crowley Eusford itu kelihatan naik mobil untuk mendekati tim Shinoa ini tadi, akan aku lanjutkan apa yang terjadi setelahnya. Dan percayalah, apa sih Warino Seraph itu akan mulai terungkap pelan-pelan mulai dari part ini. Langsung kita mulai seperti biasa, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram dan Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Setelah kita tahu kalau kemarin Ferit sama Crowley itu mendekat ke tempat pemukimannya tim Shinoa itu, ini ceritanya masih belum ngerti ya. Yuichiro dan kawan-kawan itu masih belum ngerti kalau ada Ferit sama Crowley, ada dua vampir Bangson ini tuh mendekat. Masih melanjutkan pembicaraan soal mereka harus apa selanjutnya. Mereka udah menentukan, oke, kita akan nyelamatin Cruel Tepes, tapi dikasih tahu sama Mika, Yu-chan, ini loh, kalau misal kita mau nyelamatin Cruel Tepes, kamu harus tahu musuh kita ini siapa. Orang yang udah ngalahin, orang yang udah menangkap, menawan Cruel Tepes ini adalah Ferit Bathory. Kalau kamu lupa, dia itu si vampir yang dulu menggagalkan rencana pelariannya kita. Dia itu vampir yang sudah membantai keluarga kita, yaitu Ferit Bathory. Dan gak cuman itu, waktu di awal di Shibuya, kalian semua itu tim Shinoa juga udah pernah berkonfrontasi, udah pernah bertempur lawan dia, dan bener-bener dia itu sangat kuat sekali gitu loh. Jadi bener-bener akan susah misi kita kali ini. Nah, di saat mereka lagi ngobrol itu tadi, tiba-tiba Yuichiro-nya diem gini, terus dia kayak dengerin dari kejauhan, kok rasanya ada suara aneh ya, ada suara mesin ya. Yang mana jelas ini karena kekuatan iblisnya Yuichiro yang udah makin meningkat dan bisa bikin Yuichiro itu sense-nya atau indranya itu semakin tajam. Nah, Yoichi karena dia kan sniper ya, penembak jarak jauh, dicek lah dengan kemampuan panahnya dia itu, di snipe dari kejauhan kelihatan kalau ada mobil mendekat. Dan awalnya mereka mengira itu JIDA gitu ya, mereka mengira itu Hiragi Kureto udah berhasil nemuin mereka terus mau nangkep mereka, tapi ternyata enggak, lebih parah. Ternyata para vampir bangsawan ini datang mendekat. Ya, waktu itu insting mereka langsung bilang, wah ini jangan-jangan kita bakal diincar nih, bakal dibantai kita semua nih. Maka mereka langsung mikir, kita harus gimana nih? Kalau kita mau stay dan bertahan di sini, kasihan ini ada penduduk desa, penduduk nggak bersalah ini nanti takutnya malah ikut terseret dalam pertempuran kita, malah mereka mati gitu, malah mereka terluka gitu. Mereka ngambil keputusan, kita harus cabut, kita harus kabur menjauh dari desa ini tadi, supaya para penduduknya itu nggak dalam bahaya. Sembari nanti kita coba untuk bertahan hidup lah gimana caranya. Ya udahlah, mereka langsung kabur gitu ya, semuanya tim Shinoa itu langsung kabur semua. Nah, ketika pelarian ini tadi, si Yuichiro itu kemudian kayak teringat dengan semua hal yang sudah terjadi sama dia. Dia tanya ke Mika, pelarianku dulu itu ketika aku berhasil kabur, apakah itu juga part of plan-nya si Ferit? Dan si Mikanya bilang, kelihatannya begitu, itu bagian dari rencana si Ferit. Sehingga Yuichiro itu langsung, sebentar, ini rasanya kok ada yang janggal ya. Kelihatannya kita ini bisa dibilang kayak semacam pion dalam sebuah bidak catur yang sedang dimainkan orang gitu loh. Seakan-akan semuanya itu sudah terencana. Aku bisa kabur dari kota vampir, kemudian langsung ketemu sama Guren, dipungut, dilatih sama dia. Terus tentang Warino Seraph semuanya ini kok rasanya ada yang mengganjal gitu loh. Ada dalangnya di balik semua ini, tapi siapa? Dia yakin kalau Guren, enggak deh, Guren ini juga rasanya juga merupakan bidak gitu loh. Terus kalau dia pertimbangin si Kureto juga rasanya bukan dalangnya gitu loh. Pasti ada orang lain yang merupakan mastermind dari semua rencana ini tadi, dari semua skenario ini tadi. Maka dia merasa keputusan yang terbaik adalah mending kita ketemu sama si Ferit, terus kita tanyain, kita gali informasi, apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa kok semuanya ini bisa terjadi seperti ini. Tapi si Mikanya karena udah berpengalaman dengan para vampir gitu, dia bilang, jangan Yu-chan, kamu tuh nggak ngerti seberapa berbahayanya ini bangsat, karena emang
ini orang itu udah kayak player banget gitu ya. Memang apa ya, orangnya itu suka memainkan orang lain, manipulatif kayak gitu. Terus orangnya itu selengean, dan dia itu punya segudang rencana yang nggak terduga. Si Mikanya itu bilang, aku aja sekarang itu menyesal karena dulu itu aku nggak mendengarkan omongan kamu untuk nggak main ke rumahnya si Ferit, bisa nyuri petanya supaya kita bisa kabur. Aku tuh menyesal gitu loh, karena gara-gara itu keluarga kita mati. Nah ketika mereka lagi bicara-bicara soal ini, kemudian disadarkan gitu sama Kim Mizuki, udah nggak usah ngobrol, yang penting kita sekarang cabut dulu, kabur dulu. Tiba-tiba di depan mata mereka Crowley udah nongol, dan sekelibat dalam sekejap mata Mitsuba diserang. Langsung Mitsubanya itu terbang karena kekuatan serangannya si Crowley ini tadi. Jadi si Ferit sama Crowley ini ketika naik mobil dari kejauhan itu udah tahu, oh ini kelihatannya mereka pada kabur nih. Terus si Feritnya bilang, minta tolong dong, dicegat dong, jangan sampai mereka terlalu jauh, seenggaknya ya ulur waktu lah sampai aku bisa nyampe sana. Aku nih nyetir gitu loh. Resek kan emang anjing gitu loh. Emang ini orang tuh resek gitu lah. Ya udahlah, si Crowley-nya akhirnya parkur gitu ya, lari ke sana untuk mengejar dan menahan tim Shinoa ini tadi supaya nggak kabur. Nah jelas ya refleksnya para tim Shinoa ya, ketika ngeliat si Mitsuba ini diserang, semua udah langsung dalam mode penyerangan gitu ya, udah langsung siap sedia semua. Diawali dengan Yoichi yang langsung nerang dengan kekuatan iblisnya itu, dan begitupun dengan semua anggota tim Shinoa lainnya. Shiki Mizuki, Narumi, Shinoa semuanya langsung dalam mode pertempuran mencoba untuk menyelamatkan si Mitsuba dan ngalahin si Crowley ini tadi. Meskipun jelas itu mustahil. Si Crowley ini emang saking OP-nya gitu ya, padahal dia progenitor ke-13, nanganin segitu banyaknya musuh itu bisa dengan santainya, dan padahal kakinya dia itu dipegangin sama Mitsuba supaya nggak kabur gitu. Jadi supaya si Mitsubanya itu, aku nggak mau jadi beban gitu ya. Udahlah kalian kabur aja, ini aku pegangin ini vampir. Meskipun jelas tidak berpengaruh sama sekali. Nah ketika melihat teman-temannya ini diserang dan berusaha mati-matian untuk bisa ngalahin si Crowley, si Yuichiro-nya itu bilang kayak, kelihatannya kita nggak bakal bisa menang lah. Udah jelas ya kita nggak mungkin bisa menang. Maka keputusan yang terbaik, karena dua vampir ini tuh pasti ngincernya itu aku, mantan eksperimen Owarino Seraph, pasti mereka tuh targetnya tuh ngincernya ke aku. Udahlah mending kita stop di sini gitu ya, kita nggak usah kabur, kita coba ajak ngomong lah ke para bangsawan vampir ini tadi. Tapi Mikanya sekali lagi, karena Mikanya sudah berpengalaman dengan para vampir gitu, dia kayak udahlah janganlah, kita kabur aja karena kan yang diincar ini kita, supaya teman-temanmu ini nggak mati ya mending kita cabut aja supaya mereka itu ngikutin kita. Dan Yuichiro-nya seperti biasa, dia tetap kekeh, nggak mau. Iya kalau kita kabur, teman-temanku ini nggak dibunuh. Kalau misal kita kabur terus mereka semua dibunuh gimana? Jadi kita akan tetap stay, kita coba untuk berkonfrontasi lah, kita coba ajak ngomong para vampir ini tadi. Dan saat itu udah Mikanya karena udah saking desperate-nya gitu, udah nggak mau lah, udahlah itu ide bodoh gitu lah, nggak usah lah. Kamu tuh nggak ngerti seberapa bersalahnya aku ketika dulu itu aku menjerumuskan keluarga kita menjadi korban pembantaiannya si Ferit. Tapi kemudian si Yuichiro-nya menegaskan, dia meyakinkan, udahlah, aku udah capek lari dari takdir kita ini. Kita harus hadapin sama-sama. Kali ini kamu, Mika, itu kamu nggak sendirian. Kamu ada aku, kita sama-sama. Kita hadapin bersama-sama. Oke lah, kemudian dihadapin lah sama-sama. Diajak ngomong lah si Crowley tadi. Yuichiro-nya bilang, udah stop, jangan sakiti teman-temanku. Tujuanmu itu aku kan, ini aku bakal nyerahin diri ke kamu. Ayo kita ngomong. Langsung dibalas sama si Crowley. Oke, baiklah, nggak akan aku serang. Kita ngomong, tapi sebenarnya yang punya tujuan, yang punya motif itu bukan aku, tapi si Ono. Si Ferit Batory-nya akhirnya nyampe dengan mobilnya dia. Setelah si Ferit nyampe ini, ngobrol lah kemudian si Ferit sama Mika sama Yuichiro ini tadi. Yuichiro-nya bilang, kami mengerti kondisi kami sekarang. Dengan kondisi sekarang ini kami nggak akan bisa ngalahin para vampir. Plus sekarang kami ini juga pelarian dari Japanese Imperial Demon Army gitu ya, dari tentara, dari militer. Udah keputusan yang terbaik kelihatannya adalah bekerja sama dengan kalian gitu lah. Nah terus si Feritnya ini matiin mesin mobil, dia turun, dia buka bagasi mobilnya, terus dia bilang dulu sama Yuichiro, oke lah gitu, cuman pertama aku bisa minta tolong nggak? Ini permintaanku ya, kalau mau bekerja sama, bisa nggak minta tolong kalian maafkan dan lupakan semua yang sudah aku lakukan ke kalian. Terus si Mika sama Yuichiro-nya jelas kaget lah, maksudnya kayak segitu banyaknya hal yang terjadi ke mereka gitu ya, menimpa mereka, bisa-bisanya ini orang minta untuk dimaafkan dan dilupakan semua dosa-dosanya. Si Yuichiro-nya jawab, ya kalau memang itu perlu. Tiba-tiba dipotong sama si Ferit, bisa nggak dimaafin meskipun setelah kalian melihat Akane, teman masa kecil kalian, ada di depan mata kalian. Jadi Akane, kalau kalian ingat di animenya itu, salah satu
teman panti asuhannya Mikaela sama Yuichiro, kepalanya ada dalam sebuah tabung berisi air dan dia bisa dibilang kondisinya koma. Kepalanya, literally kepalanya doang. Ngelihat itu jelas kaget Mika sama Yuichiro kan. Tersulutlah amarahnya Yuichiro. Ini apa-apaan ini maksudnya, kok kepalanya doang ditunjukin di depan mata kayak ini tuh. Si Yuichiro-nya itu terpancing amarahnya, ngeluarin iblisnya dia, kerasukan gitu ya, langsung pengen bawaannya tuh langsung mau ngebunuh, mau nyerang si Ferit ini tadi. Tapi si Mikaelanya ngelihat dia masih bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Si Mika ini ngelihat kalau si Yuichiro ini tetap marah dengan kekuatan iblisnya itu tadi, cepat atau lambat dia nanti tubuhnya bakal diambil alih sama iblis, bakal sepenuhnya kerasukan. Maka ditahanlah sama Mika. Jangan Yuchan, jangan pakai kekuatan iblis gitu lah. Kita coba tenang gitu lah. Tapi si Yuichiro jelas sudah panas gitu kan. Dia bilang sama Mika, jangan coba hentiin aku. Kalau kamu coba hentiin aku nggak akan segan ngebunuh kamu juga. Yang mana sebenarnya itu ya itu dikendalikan sama iblisnya sebenarnya. Jelas maksudnya Yuichiro sendiri nggak mungkin lah mau ngebunuh mahoannya ini. Tapi si iblisnya itu udah mulai mengambil alih. Nah, tim Shinoa lainnya ini juga berusaha untuk nyegel kekuatan iblisnya si Yuichiro. Dan dalam kondisi seperti ini tadi, akhirnya si Yuichiro-nya itu kayak minta tolong ke Asura Maru lagi. Seperti biasa, dia ngerengek ke Asura Maru. Minta tolong berikan lebih banyak kekuatan lagi supaya aku bisa ngalahin si vampir bangsat ini, si Ferit Batory. Dan si Asura Marunya bilang, dasar ya, memang manusia serakah gitu ya. Pokoknya intinya pembicaraan mereka tuh, oke, bisa aku kasih gitu kekuatanku, aku akan berikan kekuatanku, aku akan pinjamkan kekuatan iblisku, tapi ya nanti risikonya kamu bisa-bisa jadi sepenuhnya iblis. Dan si Yuichiro memang karena blow on gitu loh ya, tapi dia cukup keras kepala. Dia tuh pengen untuk menyelamatkan temannya, yang mana dia berarti harus pakai kekuatan iblis dengan risiko menjadi iblis. Tapi di sisi lain dia nggak mau jadi iblis, karena kalau jadi iblis pasti bakal ngebunuh manusia. Jadi ini muter aja terus gitu. Dan si Yuichiro itu udah kayak, memang udah kayak apa ya, kayak emotionless gitu lah. Bener-bener udah kosong, udah niatannya tuh pengen ngebunuh si Ferit ini aja, udah tersulut emosi. Dia memang udah menjadi nama nari. Ini salah satu terminologi, salah satu istilah yang mungkin akan cukup melekat dalam seri Owari no Seraph. Kalau misal di One Piece itu ada istilah nakama, kalau di Naruto apa ya, jutsu lah misal gitu ya. Kalau di Owari no Seraph ini namanya nama nari, yang mana artinya itu adalah si manusia yang sudah setengah menjadi iblis, sudah kerasukan setengah iblis gitu. Itu istilahnya nama nari. Akhirnya sama si Asura Maru gitu ya, karena perdebatan panjang ini tadi yang muter-muter aja, dibilanglah, udah kamu nggak usah milih kali ini, kamu bakal ditolong, kamu bakal diselamatin sama si vampir. Jadi Ferit Batory itu ternyata punya semacam antidote, semacam medicine, semacam obat, vaksin Sinovac, bukan Sinovac lah ya, semacam vaksin gitu lah, yang bisa menenangkan, yang bisa menidurkan lah iblisnya si Yuichiro ini tadi. Jadi kepalanya si Akane-chan ini tadi dilempar ke Yoichi gitu ya, terus dia bilang, hati-hati jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak, kalau sampai kenapa-kenapa itu orang udah mati. Dan kemudian si Feritnya bilang, ini loh, mau aku suntikin, mau aku sembuhin dia, aku tenangin, tenang aja lah gitu loh. Tapi si Mikaelanya karena memang udah skeptis gitu ya, udah memang benci banget sama para vampir gitu, nggak bisa percaya dengan Ferit. Dia merasa nggak usah dekat-dekat sama Yuchan, jangan berani-berani sentuh Yuchan, dan jangan berani-berani nyuntikin itu cairan ke dalam tubuhnya Yuchan. Karena Mikanya udah saking tersulut emosi, dia nyoba nyerang si Ferit, tapi ditahan sama si Crowley. Si Yuichiro-nya sempat ngelawan ke si Ferit gitu. Dia bilang, apa gunanya aku dengerin kamu gitu. Si Feritnya bilang, inilah aku punya obat yang juga dipakai sama Guren. Si Yuichiro langsung bereaksi, oh berarti kamu bener-bener emang tahu Guren gitu kan. Nah si Feritnya langsung jawab, ya memang aku tahu dia dari waktu dia masih SMA, dan aku dapat obat ini pun ya dari dia. Nah langsung seketika habis itu disedotlah darahnya si Yuichiro ini tadi sama si Ferit, terus disontek langsung obatnya. Jadi udah langsung tenang lah si Yuichiro-nya ini tadi, udah langsung ya nggak sadarkan diri, pingsan gitu lah. Tapi ya Mikaelanya kesel gitu ya, maksudnya lo apa, mau nyembuhin aja, mau nyuntikin obatnya ini tadi aja pakai harus ngisep darahnya si Yuichiro, itu maunya apa gitu loh, karena udah kesel. Tapi si Feritnya ya karena dia emang bangsat gitu ya, kayak dia bilang, santai lah, aku ini lo nyelamatin temen kamu, kok marah-marah terus sih gitu. Akhirnya si Mikaelanya tanya, ini maksud kamu apa gitu loh, maksud kamu bawa kepalanya si Akane ke depan mata kita, ke depannya si Yuchan ini buat apa gitu loh, goal kamu mau bekerja sama dengan kami itu apa? Maka si Ferit pun bilang, oke, akan aku jelaskan rencanaku. Jadi aku akan memberikan kalian informasi, aku itu pengen membahas sebenarnya terkait gimana caranya kalian bisa memulihkan, bisa menghidupkan kembali teman kalian ini tadi, si Akane ini tadi, dengan cara melakukan eksperimen
Owari no Seraph. Jadi Owari no Seraph itu sebenarnya awalnya adalah sebuah proyek, sebuah eksperimen yang digunakan untuk membangkitkan manusia yang sudah mati. Setelah kaget semuanya mendengar hal itu tadi, kalau manusia itu bisa dihidupkan kembali, kita lanjutkan di part selanjutnya. Itu aja untuk part kali ini, akan aku lanjutkan di part selanjutnya sesegera mungkin. Rencanaku sih 1 minggu sekali gitu ya, cuman kalau bisa aku percepat supaya lebih cepat selesainya bahas Owari no Seraph, kita lanjut ke manga lainnya, ke seri lainnya. Aku usahakan seperti itu ke depan. Silahkan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, aku ingin tahu gimana pendapat kalian, opini kalian. Silahkan di share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan Owari no Seraph, yang mungkin dulu nonton animenya tapi masih penasaran kelanjutannya gimana sih. Ini suruh nonton video ini. Terakhir, jangan lupa di follow Instagram Speak. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Iterasai minasan.